Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kalau kata kecil, kalau kata besar suaranya namanya kodok bangkong atau katak bangkong. Kalau kata kecil yang sering dimasak jadi suike, nah, kodok saudara-saudari, kata suike. Kalau kata ini semua orang tahu, kata ini akan berbunyi nyaring kalau musim hujan. Apalagi ada kubangan-kubangan yang kemudian tersisa dari bekas hujan itu. Maka paginya atau bahkan malam-malam akan bunyi teriak-teriak kung kung kong kung kung kong kung kung kong kung. Nah, ini kata. Tetapi sebelum jadi kata, dia jadi apa? Kecebong, ya. Mungkin tidak mirip kecebong, tetapi anggap saja kecebong tanpa ekor karena ekornya diamputasi. Ini kecebong. Kecebong ini kalau sudah besar menjadi kata, maka dia sebetulnya satu, tidak dua, tidak tiga, tetapi satu. Kata yang sama itu awalnya dari kecebong. Kecebong menjadi kata. Tahu nggak kamu? Kecebong toh kamu? Atau kadrun? Tetapi yang ingin saya katakan, kecebong dan kata ini sebetulnya satu. Karena dia awalnya kecebong akan bermetamorfosa menjadi kata. Dan kalau sudah besar jadi kata. Nah, seperti ini. Barisan kata-kata yang menghibur kita dengan nyanyiannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang ajaran khas Yohanes yang kelihatannya ajaran itu menjadi ajaran seperti kebatinan, muter-muter seperti apa, gnostik atau filosofi. Kita bisa mendengarkan itu. Injil Yohanes hari ini. Dalam perjamuan malam terakhir, artinya masa-masa akhir Tuhan, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Yang didoakan adalah murid-muridnya. Maka kita semua juga didoakan. Terpujilah kita, bergembiralah kita didoakan Tuhan oleh Yesus sendiri. Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, nya anak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yaitu yang bersabda itu sendiri. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu, telah di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari engkau Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa,
tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus menyatakan bahwa dia ada sebelum dunia, dan kemudian turun ke dunia, dan sekarang kembali kepada sebelum dunia ada. Artinya adalah seperti kiasan tadi, kecebong itu sebetulnya kemudian menjadi kata, satu karakternya, satu datnya, tetapi pribadinya bisa kecebong dan kata. Bisa bapa dan kemudian menjadi putra, dan setelah itu menjadi bersatu kembali di dalam kesatuan ilahi. Maka dicurahkanlah Roh Kudus untuk menyertai kita, anak-anaknya yang di dunia ini, yang diberi perutusan untuk mewartakan kepada dunia, supaya dunia percaya bahwa anak ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam anak, anak telah dibangkitkan dan menebus manusia dengan kasih-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, misteri ilahi itu sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Dan kita tahu, kadang-kadang kita mungkin mendengar selintingan, manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya Tuhan dan ciptaan. Maka sebetulnya dalam malam perjamuan terakhir itu, Yesus berdoa kepada Bapa supaya anak-anaknya, mereka pengikut-pengikutnya, kita semua disatukan dalam ikatan Tritunggal itu sendiri, dalam keilahian yang menyelamatkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ingat ketika saya kelas 1 dan 2 SD, saya melihat kakak-kakak kelas saya pada kemah sebagai siaga dan penggalang. Siaga itu yang istilahnya benderanya pakai barung hijau, barung merah, barung biru, barung ungu. Tetapi kalau sudah penggalang itu menjadi benderanya hewan-hewan atau bunga-bunga. Kalau yang laki-laki ya kijang, kemudian singa, kucing, harimau, itu yang bendera penggalang. Maka saya sebagai anak kecil yang baru kelas 1, 2, 3 SD yang belum boleh ikut pramuka pada waktu itu, kelas 1, 2, kelas 3 sudah boleh sebagai siaga. Itu saya kepingin masuk, kepingin menjadi anggota pramuka, karena mereka itu diajari tali menali, tali pangkal, tali jangkar, tali apalagi saya lupa. Kemudian diajari membuat drakbar dari bambu dan juga tali pramuka. Kalau ada orang sakit kemudian dipikul dengan drakbar itu. Kemudian kita juga diajak camping untuk mandiri. Tidur di camping dalam kondisi hujan, harus mandiri. Diajari masak walaupun hanya ngangeti masakan karena sudah dimasakkan di luar, di rumah, di bawah sudah matang tinggal diangeti. Dan kemudian juga masak air, masak pertama kali waktu itu sebagai anak-anak kami sibuk untuk itu. Betapa gembiranya ingin disatukan dalam kegiatan pramuka itu. Setelah disatukan, memang saya merasakan senang, merasakan bisa terlibat, walaupun kadang harus memecahkan sandi-sandi, morse, memecahkan macam-macam dalam lomba-lomba membuat tali, lomba macam-macam ya, membuat tenda dan seterusnya. Tetapi di situ saya merasa gembira dimasukkan dalam ikatan pramuka itu. Itu hanya pramuka. Maka dibayangkan saudara-saudari, kalau kita disatukan dalam ikatan Roh Kudus, ikatan Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana yang didoakan oleh Yesus
bagi kita. Aku berdoa bagi mereka karena mereka ini di dunia. Maka aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka, untuk kita semua, supaya mereka selalu bersatu dengan kita. Milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Dan mereka semua sudah percaya bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Maka mereka layak untuk disatukan sebagai anggota Tritunggal Maha Kudus dalam keilahian, dalam mistik keilahian Trinitas itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita disatukan dalam pasamuan, dalam jemaat Allah, ketika disatukan dalam perjamuan Allah, ketika kita disatukan dalam ekaristi, ketika kita disatukan dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kita coba disatukan di dalam keilahian itu. Dari sejarah dunia yang disebut kronos atau kronologi. Kita tahu istilah kronologi, kronos ya. Kemudian ada sejarah yang ingin di dunia ini ingin disatukan dengan sejarah keilahian, maka timbul keselamatan yang disebut kairos, penyelamatan. Maka dalam setiap kegiatan kita dalam ekaristi, kegiatan kita dalam lingkungan kita, kegiatan kita aksi sosial di tengah masyarakat sebagai umat beriman yang disatukan dalam Tritunggal Maha Kudus, kita berusaha masuk ke kairos, yaitu ke keselamatan Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari, ikatan Tritunggal Maha Kudus yang ilahi mendoakan kita supaya disatukan dalam keilahian itu. Dan kita pun diajak untuk masuk di dalam kairos, dalam kesibukan kita di dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.